Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, selamat pagi Ibu. Bagaimana kabar kalian di rumah? Baik. Tetap semangat ya. Iya Bu, Ya. semangat. Kalau kemarin kita sudah mempelajari mengenai unsur-unsur intrinsik pada teks cerita fantasi, maka sekarang kita akan mempelajari pada KD 3.4 itu adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Pada KD 4.4 kita nanti akan menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Tujuan pembelajaran di sini, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui tanya jawab, diharapkan peserta didik dan guru dapat menulis teks cerita fantasi sesuai struktur dan menggunakan kaidah kebahasaan yang sesuai. Sekarang kita akan mulai mempelajari mengenai struktur teks cerita fantasi. Apa saja struktur teks cerita fantasi itu? Coba anak-anak baca dulu ya. Ya, coba siapa dibaca? Yang pertama ada orientasi. Ya. Orientasi berisi pengenalan tokoh, watak tokoh, latar, konflik dalam cerita. Kemudian komplikasi berisi hubungan sebab akibat pada hubungan sebab akibat. Kemudian yang terakhir ada resolusi, yaitu berisi penyelesaian masalah dan konflik yang terjadi dalam cerita. Itu Bu strukturnya. Oh iya, berarti struktur teks cerita fantasi ada berapa? Tiga ya. Oh iya, ada 3, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, sekarang orientasi. Orientasi itu nanti berisi pengenalan tokoh, bisa watak tokoh, latar konflik dalam cerita, atau bagian ini nanti misalnya dalam menulis, anak-anak bisa mengembangkannya dari deskripsi latar, bisa dari pengenalan tokoh, dan dari pengenalan konflik bisa. Berikutnya, struktur yang kedua itu adalah komplikasi. Komplikasi di sini bisa disebut juga dengan hubungan sebab akibat. Pada bagian ini dimulai dengan timbulnya masalah hingga masalah memuncak atau yang dinamakan dengan klimaks. Pengembangan pada teks ini bisa dilakukan dengan menghadirkan tokoh lain, misalnya atau dengan mengubah latar dan dengan melompat waktu zaman yang berbeda. Misalnya dari masa lampau atau dari ke masa depan, dari masa lampau ke masa depan, itu berarti melompat. Sedangkan untuk struktur yang ketiga adalah resolusi. Resolusi di sini berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi dalam cerita. Bagian resolusi waktu, sebab akibat yang unik dan dengan surprise atau dengan kejutan. Nah, jadi di sini untuk struktur cerita fantasi itu ada 3 ya, ada orientasi, ada komplikasi, dan ada resolusi. Supaya anak-anak lebih jelas lagi atau lebih paham lagi, nanti anak-anak bisa membaca contoh teks fantasi yang ada pada buku paket. Anak-anak semua membawa buku paket? Ada Bu. Bawa Bu. Ya, ketinggalan. Anak-anak bisa membaca pada buku paket halaman 60 sampai dengan 62. Sekarang silahkan dulu kalian membaca contoh teks fantasi yang berjudul Belajar dengan Gajah Mada itu. Nah, itu nanti sudah ada contoh-contohnya. Mana yang termasuk orientasi, mana yang termasuk komplikasi, dan mana yang termasuk resolusi. Coba kalian baca dulu ya. Saya baca, Bu. Oh iya, Mbak Ika Jani ya?
Ya, Ya, suaranya khas sekali. belajar dengan Gajah Mada. Orientasi. Minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowolu. Mereka merupakan siswa pilihan dari SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah remaja. Di tengah keramaian orang yang sedang berwisata, mereka sibuk menyelesaikan laporannya. Komplikasinya, Ya. tolong, tolong! Tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Dani dan Ardi yang berada tidak jauh dari tempat itu segera berlari menghampiri. Betapa kagetnya mereka berdua melihat Handi berada di sebuah lubang yang hanya kelihatan tangannya. Dengan refleks, Ardi dan Dani berusaha menolong Handi. Tapi terdengar teriakan keras dan mereka bertiga terseret masuk ke lubang itu. Di mana kita? Adi bertanya sambil menatap tembok sekelilingnya yang memancarkan kilau keemasan. Tempat apa ini? Dani bertanya hampir bersamaan. Tiba-tiba di hadapan mereka muncul laki-laki bertubuh kekar. Kalian bertiga saya panggil untuk menemui leluhur. Laki-laki tegap itu berujar dengan penuh wibawa. Ketiga anak itu terbelalak. Siapa Bapak? Sambil gemetar, Handi memberanikan diri untuk bertanya. Aku yang berjanji tak akan makan buah palapa sebelum Nusantara bersatu, jawab laki-laki itu dengan mata tajam menatap ke arah tiga anak yang masih ketakutan itu. Gajah Mada, suara ketiganya seperti tercekat. Ya, benar, akulah Gajah Mada yang sejak muda berusaha keras berlatih untuk menjadi orang berguna. Suara laki-laki itu dengan sangat berwibawa. Apa yang sudah kamu lakukan untuk menyiapkan dirimu agar menjadi orang berguna? Mata laki-laki itu lekat menatap Handi. Kemudian dia beralih memegang bahu Ardi dan Dani. Dengan kalian sudah membaca teks cerita fantasi ini, anak-anak sudah tahu mana yang termasuk bagian orientasi, mana yang termasuk bagian komplikasi, dan mana yang termasuk bagian resolusi. Nah, di sini untuk bagian orientasi tadi kan dijelaskan bahwa berisi pengenalan tokoh, watak tokoh, atau latar dan konteks dalam cerita. Nah, di sini dalam teks cerita fantasi yang berjudul Belajar dengan Gajah Mada ini juga pada orientasi juga diawali dengan ya, ada tiga, ada Ardi, ada Handi, dan ada Dani. Nah, itu yang disebut dengan orientasi. Di sini dengan mengenalkan latar dan tokoh. Terus yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi di sini isinya mengenai apa? Konfliknya yang terjadi. Yang timbul. Permasalahan yang timbul atau memuncak di sini dimulai dari apa? Tolong. Tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Itu berarti di sini merupakan dari komplikasi. Terus bagian yang ketiga, resolusi. Ya. Yang dinamakan resolusi tadi apa? Penyelesaian dari konflik. Penyelesaian, Bu. Ya, yang dinamakan resolusi itu adalah penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Jadi, di sini tadi kan sudah ada orientasi, komplikasi, resolusi. Betul, atau sebab akibat. Yang ketiga, resolusi. Resolusi di sini adalah penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Sekarang tugas anak-anak menentukan struktur teks cerita fantasi pada contoh teks fantasi yang Ibu
share dulu ya, Ibu share di WA group ya.